Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Meli Puspita dari Pendidikan Sejarah NIM 2004-6073. Di sini saya akan mencoba menjawab UAS 3 BTS. Pertanyaan nomor 1. Menurut analisis saudara, apa permasalahan utama pendidikan kita saat ini? Dan beri alasan kenapa hal tersebut menjadi masalah utama menurut saudara. Menurut saya, ada 4 permasalahan pendidikan saat ini. 1. Kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Sebenarnya, pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata tidak bisa diselesaikan semudah itu. Hal ini disebabkan karena penyebaran alokasi dana program pendidikan yang tidak tersebar secara merata. Yang kedua yaitu minimnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu rendahnya kualitas tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik yang rendah menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetensi masing-masing. Dan guru juga banyak yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Yang keempat yaitu tidak tersedia fasilitas yang memadai. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan yaitu papan tulis, meja, kursi, perkakas, laboratorium, atau alat elektronik. Bayangkan jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Program Merdeka Belajar sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari melibatkan seluruh guru untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, juga melibatkan perguruan tinggi untuk turun ke lapangan mengawasi jalannya kurikulum di sekolah, dan banyak program lain lagi. Tentu saja semua program tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan dari APBN. Berikan analisis saudara mengenai hal ini. Apakah kita benar-benar membutuhkan semua program Merdeka Belajar tersebut? Atau ada hal yang sangat krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan kita terlebih dahulu? Apa hal krusial tersebut dan kenapa? Menurut saya, Merdeka Belajar itu sangat penting diterapkan, dan dengan adanya program Merdeka Belajar itu diharapkan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan bahagia. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran lebih baik. Suasana belajar yang menyenangkan bukan hanya dapat meningkatkan semangat belajar siswa, melainkan para guru hingga orang tua pun bisa merasakan. Dan adapun hal krusial yang harus dibenahi yaitu tentang masih ada anggapan bahwa murid pintar itu yang sering bertanya dan yang aktif di kelas. Sebenarnya menurut saya murid itu tergantung bagaimana dia menyerap walaupun dia itu pendiam gitu. Pertanyaan nomor 3. Ambillah salah satu contoh materi pembelajaran sejarah Indonesia. Kemudian saudara analisis pembelajaran karakter yang terdapat dalam materi tersebut. Berikan alasannya. Baiklah, di sini saya mengambil pelajaran kelas 12 tentang disintegrasi bangsa, di mana di sini kita banyak mempelajari pembelajaran karakter. Salah satunya yaitu kita bisa mengetahui apa saja ideologi yang ada di Indonesia dan kenapa mereka melakukan pemberontakan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa kita itu harus saling menghargai satu sama lain agar tetap terjadi integrasi bangsa, agar bangsa ini tidak terpecah belah. Pertanyaan nomor 4. Ceritakan pengalaman pribadi saudara selama sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah dan analisis menurut saudara apa hal mendasar yang seharusnya dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Dari pengalaman saya waktu SLTA, di sini saya menemukan bahwa saat pembelajaran sejarah guru lebih menguasai pembelajaran dan membuat siswa itu pasif, dan bahkan guru itu lebih monoton dalam memberikan strategi pembelajaran dan itu membuat para siswa bosan. Dan yang harus dibenahi yaitu bagaimana strategi guru dalam belajar yang bisa membuat kelas itu menjadi ceria dan semangat. Pertanyaan nomor 5. Bila suatu saat nanti saudara menjadi guru sejarah, seperti apa pembelajaran sejarah yang ingin saudara lakukan terhadap siswa-siswa saudara? Kenapa demikian? Baiklah, jika seandainya saya menjadi guru sejarah, saya akan memberikan pembelajaran sejarah yang kreatif dan inovatif buat peserta didik saya. Dan saya harapkan mereka tidak bosan dalam mempelajari sejarah. Saya akan memberikan strategi yang lebih menarik dan bersemangat. Misalnya dengan memberikan kuis dan memberikan reward. Dengan adanya reward, pasti peserta didik akan lebih semangat lagi dalam pembelajaran sejarah. Sekian, terima kasih.